ya di sini. Mana handscoon? Ya. Kita siapkan dulu alatnya, masukkan handscoon yang kita pakai di sini ada 2 handscoon ya. Ada 2 handscoon yang kita pakai. Nanti kalau kalian mau apa, tolong dirapikan lagi. Mau izin nanti dirapikan, rapi karena itu ada penilaian. Oke. Nah, handscoon yang kita pakai ada 2 pieces. Saya akan tunjukkan pemakaiannya pas di step mana ya. Oke, ini ada 2 pieces atau 2 pasang atau 4 pieces ya. Nah, selanjutnya adalah kita sudah selesai ya. Perlak yang kita gunakan di sini bukan perlak bokong ya, tapi perlak di perut. Ya, inilah perlak yang kita pakai. Ya, perlak yang kita pakai ini seperti ini. Nah, selanjutnya adalah perkenalkan diri kepada pasien ya. Sambut pasien dengan ramah, sopan dan penuh keikhlasan ya. Jadi seperti yang tadi, kalau kalian ada masalah di luar sana jangan dibawa ke pasien kita karena akan berdampak buruk. Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bidan Kartika, bidan yang bertugas pada hari ini. Ya, jadi di sini saya akan melakukan perawatan luka pada bekas operasi ya Bu ya. Ibu baru operasi ya 3 hari yang lalu ya Bu. Jadi kita akan ganti korbannya dulu supaya lukanya biar cepat sembuh ya Bu ya. Oke, apakah Ibu bersedia lakukan konsen ya? Oke, Ibunya bersedia. Nanti saya akan jelaskan prosedur ya, Nanti saya akan buka perbannya ini ya Bu ya. Kemudian nanti saya akan memberikan antiseptik di luka Ibu. Saya akan mencucinya dan menutupnya kembali ya. Oke, sudah selesai. Pasang sampiran ya, tutup sampiran, pakaikan selimut pasien. Udah ya, sama seperti yang tadi, kurang lebih. Selanjutnya adalah atur posisi klien senyaman mungkin. Ibu mohon izin Ibu. Nah, untuk posisi perawatan luka ini tidak bisa posisi dorsal tadi, dia harus posisi supin ya. Posisi supin itu adalah posisi mirip dorsal recumbens tapi kakinya diluruskan ya, ini dia ya. Nah, ini ada posisi supin. Nah, ini ya. Jadi posisi supin ini dia seperti ini ya, inilah posisi supin. Nah, kalau mau dijadikan dorsal recumbens ini tinggal tekuk aja kakinya ya. Jadi posisi ibunya adalah posisi supin. Jadi kaki ibunya diluruskan supaya perutnya ini lurus ya. Kalau kita tekuk dia akan susah nanti kita melakukan perawatan ya. Kaki ibunya harus lurus. Oke, selanjutnya adalah kita sudah pasang perlak ya. Udah posisinya udah nyaman, kakinya udah diluruskan, pasang perlak di sekitar yang akan dilakukan perawatan ya. Mohon izin ya Bu ya, saya letak di perutnya ya. Oke. Ya, ini udah kita letakkan di bagian perut. Selanjutnya adalah pakai APD ya. Saya pakai APD. Ya, saya pakai celemek. Kemudian pakai kacamata, pakai penutup kaki ya. Handscoon sebentar lagi ya. Handscoon nanti kita pakai setelah cuci tangannya. Selanjutnya adalah cuci tangan 6 langkah. Gimana tadi udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya udah. Saya udah cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya adalah pakai handscoon di kedua tangan. Ya, saya ambil dari dalam dulu ya, ambil dari dalam pakai handscoonnya. Nah, misalkan kalau handscoonnya kayak gini jangan panik ya, ambil dari luar lagi, ambil handscoonnya dari luar, pakailah ya. Nah, ini boleh kita ubah nih handscoonnya dari luar ya, kalau udah kata dia. Nah, ini udah boleh seperti ini. Jadi kamu ketika mau pasang handscoon itu pada saat ujian jangan panik ya. Kalau misalkan aduh gue nggak bisa, ini ada apa ini, jangan gitu, nggak apa-apa, pakai aja handscoon satu lagi, santai aja gitu ya. Tapi dengan catatan jangan kena kontak kulitnya, jangan kena ke kulit telapak tangan maupun punggung tangan maupun pergelangan. Oke, sudah selesai.
Nah, catatan ketika kalian melakukan cuci tangan, buka semua perhiasan dulu ya, udah paham ya. Oke, selanjutnya adalah kita udah pakai handscoon, buka plester menggunakan plester ini pakai alkohol kapas ya. Saya kapas alkohol ya, dekatkan alat ini. Ambil pinset anatomis. Ini kan saya mau gini-gini kan tangan saya kan steril tadi kan. Ambil pinset anatomis, ambil alkohol, kapas alkohol. Seret. Saya ambil lah ya ininya yang agak basah ini. Kemudian izin ya Bu ya, saya lepaskan dulu ya Bu plesternya, mungkin agak sedikit tidak nyaman, agak sakit ya Bu, karena kan plester ini merekat, menarik kulit ya Bu ya, jadi agak sakit, tahan aja ya Bu. Oke. Nah ini yang terjauh dulu ya, ini dilap-lap sampai basah ya. Nah fungsi dari kapas alkohol ini, kenapa dia harus pakai kapas alkohol yang basah, supaya ini lem-lem yang di sekitar ini tadi ini mengering ya, mengering artinya dia tidak lembab, tidak lengket lagi gitu ya. Nah ini kita lakukan pengolesan, gunakan juga bengkoknya ya. Kemudian ini kita cabut, kita buka pelan-pelan ya. Ibu mohon izin ya Bu ya, saya buka dulu ya kasanya ya. Terserah kalian mau dari sini boleh duluan, mau dari sini boleh, jangan dari tengah ya. Kalau dari tengah kan susah lah ya. Ambil yang bagian sudut dulu ya. Oke, ini sudah. Ibu tarik nafas ya Bu, ini agak sakit ya. Aduh bidan sakit banget ya. Oke, ini udah kita buka. Taruhlah di bengkok ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita kaji luka ya, kaji luka dengan menekan sekitar luka ya, menekan pakai tangan boleh, pakai kasa juga boleh ya. Oke, kemudian ini lihatlah, kaji dulu lukanya ya kan, apakah lukanya bengkak ya, apakah kemerahan warnanya di sini, kita lihat ini kan lukanya ya, apakah kemerah-merahan, apakah lukanya belum terlihat kering, apakah masih lembab, apakah masih ada cairan-cairan, apakah terlihat nanah. Nah untuk memastikan adanya keluar nanah atau cairan, ini kita tekan aja ya, tekan aja sekitar lukanya ini ya. Oke, kita tekan menggunakan 3 jari ini ya, tekan. Oke, sampai nanah-nanahnya keluar. Udah gitu, udah apa kan, kita bersihin aja ya, ambil aja tadi kan ada nanahnya tuh ya kan, ada nanahnya. Kita di sini pakai kasa, bersihkan, lap dulu sekilas. Oke, nah kemudian kita ganti handscoon yang baru ya, ini buka secara terbalik, buang ke larutan klorin, pakai handscoon yang baru ya. Oke, ini saya pakai handscoon yang baru. Kenapa harus pakai handscoon yang baru? Ya iya dong, itu kan udah terkontaminasi, sudah saya pegang-pegang tadi kan. Jadi nggak boleh, kalau kita mau merawat luka itu harus steril supaya tidak ada mikroba nanti yang menjangkiti jaringan yang lain gitu ya. Ini saya pakai handscoon dulu. Oke, sudah itu. Saya sudah pakai handscoon yang kedua. Selanjutnya saya itu bersihkan luka pakai NaCl ya. Ini saya cuci dulu ya, cuci dulu lukanya, seret, cuci. Kemudian ambil kasa ya. Ini kita puter ya, ini kita puter. Kalian mau cuci langsung ke lukanya boleh, mau supaya lebih basah di sini juga boleh disiramnya di kasanya. Kemudian bersihkan ya, bersihkan. Cara yang pertama itu bersihkan ini ya, lurus ya, kasa yang pertama ya, bersihkan secara vertikal ya, vertikal, horizontal. Vertikal, bersihkan lukanya. Kemudian ambil lagi kasa yang kedua ya, untuk kasa yang kedua ini kita bersihkan juga
dia kita lakukan secara gerakan memutar, ya, memutar dari arah yang tidak terkontaminasi ke yang terkontaminasi, artinya dari yang luka yang kering ke luka yang basah, ya, itu artinya ya, dari daerah yang kering ke daerah yang basah. Jangan daerah yang basah ke daerah yang kering, nanti dia bisa mengkontaminasi di sini, akhirnya makin parah lukanya, ya, lukanya jadi menjangkiti di sini, nggak sembuh-sembuh. Oke, kemudian setelah itu kita keringkan, ya, kita keringkan luka menggunakan kasar lagi. Caranya seperti apa? Ya, kita tap-tap aja ya. Ini nggak perlu dipakai ini lagi karena untuk mengering. Tap, 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 tap. Udah selesai ya. Oke, sudah selesai. Tutup luka, oleskan dulu ya. Oleskan menggunakan povidon ya. Tadi kan udah dikeringin. Kemudian saya harus membuat antiseptik ke lukanya supaya tidak ada bakterinya atau virusnya gitu ya. Ya, saya oleskan antiseptik gerakan memutar ya. Ya, oke, seperti itu saya menutup lukanya ya. Ini kan tadi bersih ya hand spray saya, jadi kita letak aja di sini. Oke, letakkan lukanya. Ya, ambil kita cara membukanya seperti apa ya. Cara membukanya, buka dulu ini bagian tengahnya ya. Ya, ambil ya, kemudian ini tangan kita di sini ya, ini sambil dibuka seperti ini ya. Udah terbuka, baru taruh di tengah, letakkan di luka pasiennya, estimasi aja dia pas di tengah gitu ya. Oke, ini kemudian tutuplah lukanya. Oke, udah selesai. Kita sudah selesai melakukan perawatan luka. Kemudian rapikan pasiennya ya. Ini rapikan kembali ke tempat semula. Ya, ditutup. Ini rendam di larutan klorin ya. Rapikan rendam di larutan klorin 0,5%. Ini nah, selanjutnya adalah lepaskan sarung tangan, rendam di larutan klorin ya. Ya, sambil kita komunikasi dengan ibunya, ibu